Shalom jemaat Tuhan, kita sekarang akan memasuki salah satu program acara dari Bulan Doa GKI Beringin 2025, yakni talk show berupa pengajaran tentang doa dari para pendeta GKI Beringin. Dan hari ini diawali dengan Pendeta Trianaka Setiawan. Halo. Halo, Mira. Ya, jemaat Tuhan, Mazmur 100 ayat yang keempat bilang, masuklah ke dalam pintu gerbang Tuhan, masuklah ke dalam pelatarannya dengan sorak-sorai, dengan nyanyian, bersyukurlah, pujilah Dia. Ya, jadi kita kalau masuk ke rumah Tuhan, ke pintu gerbangnya, itu buat bersorak-sorak, buat bersyukur, buat memuji Dia, ya kan? Banyak ayat yang lain yang juga paralel tentang ini ketika kita masuk ke hadirat Tuhan, ya, itu bukan semata-mata sekedar kita tuh berdoa. Doa itu juga bukan cuma kayak hotline, ada nomor hotline-nya. Lalu ya Tuhan begitulah ya, kalau kita butuh aja Tuhan tolong saya, lalu selesai, kan nggak begitu ya. Tuhan tuh lebih rindu kalau kita datang karena kita memang mengasihi Dia, kita merindukan Dia, kita mau ngobrol sama Tuhan. Bukan sekedar kalau darurat dan cuma Tuhan tolong saya gitu aja. Enggak sih. Tapi di dalam doa itulah kita bersekutu, berelasi, kita mungkin ngobrol sama Tuhan. Dia rindu kita datang kayak gitu ya. Nah, semoga yang awal hari ini menolong kita mengerti tentang berdoa itu, dan kehidupan doa kita jadi bertumbuh, jadi bersemangat ya, karena kita mengerti berdoa itu apa sih gitu. Saya persilahkan Pendeta Trianaka untuk membaca firman yang mendasari obrolan kita tentang doa pada hari ini. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan bacakan bagi kita semua di Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan yang ke-33 di bawah judul permohonan Abraham untuk Sodom. Lalu orang-orang itu berangkat dari sana dan memandang ke arah Sodom. Abraham berjalan bersama mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, juga supaya Tuhan memberi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun dan melihat, apakah mereka benar-benar telah berperilaku seperti jeritan yang sampai kepadaku? Jika tidak, aku akan mengetahuinya. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang yang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin engkau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil? Tuhan berfirman, jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Abraham menjawab, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana. Abraham melanjutkan lagi perkataannya kepadanya,
Bagaimana kalau 40 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian demi yang 40 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi, bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana. Abraham berkata, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, bagaimana kalau 20 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja. Bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu Tuhan pun pergi setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya oke. Pendeta Keke, ini kan Tuhan ngasih tahu sama Abraham nih kalau akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena dosanya ya, karena kejahatannya. Nah menurut Pendeta Keke, kenapa sih Tuhan tuh mau menghukum nih ya kota Sodom dan Gomora karena kejahatannya, karena dosanya. Padahal kan kota-kota lain juga banyak orang berdosa. Habis gitu kalau kita baca Roma 3 misalnya ayat 23, itu kan tidak ada orang yang tidak berdosa. Jadi semua juga orang berdosa. Kok ini sampai dihukum ya sekota? Iya Bu Mira. Memang kejahatan kota Sodom dan Gomora itu Bapak Ibu memang sudah sangat terkenal ya, terutama tentang dosa-dosa mereka terkait juga dengan dosa seksual misalnya ya. Tetapi kalau kita lihat lagi seperti bacaan tadi, ternyata Bu, banyak orang tuh udah berjerit loh tentang Sodom dan Gomora kepada Tuhan. Banyak orang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengadili mereka. Itu artinya sebenarnya kenapa Sodom dan Gomora itu akhirnya dihukum, sebenarnya adalah karena ada doa-doa, jeritan kepada Tuhan yang disampaikan kepada Tuhan tentang kejahatan Sodom dan Gomora, dan Tuhan mendengar ya Bu. Tuhan mendengar jeritan dan doa-doa. Jadi selain orang-orang yang udah nggak tahan, itu juga ya aku tahu ya kan mereka seksual ya kayak sodomi gitu, betul. Dari kata Sodom, terus abis gitu itu ada kisah juga ya yang kalau malaikat datang, malaikat juga mau disodomi ya. Jadi sampai lihat orang tuh kayak nggak lihat orang ya. Jadi berat banget lah intinya ya. Terus ngapain juga sekota dipertahankan kalau begitu buruk sampai orang-orang aja nggak tahan ya. Oke. Kalau gitu sekarang kita fokusnya kan tentang doa nih. Ketika Abraham tahu dan orang-orang tuh banyak banget kepengen ya dan minta sama Tuhan keadilan supaya Sodom Gomora ini dihukum Tuhan. Kita nih mau fokus pada doa kan. Kali ini berarti doanya Abraham dong. Apa yang istimewa dari doanya Abraham sehingga kita jadi topik pada hari ini? Menurut Pendeta Keke ada apanya sih dari doa Abraham ini? Ya sebenarnya dari doa Abraham ini ada beberapa hal Bu terkait dengan yang menarik. Kenapa sih doa ini perlu kita kupas lebih lanjut gitu? Yang pertama adalah ternyata Abraham pertama-tama berani ya Bu untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan apakah memang nggak ada sama sekali orang yang baik di sana? Nggak ada sama sekali orang yang benar. Meskipun kita tahu memang Abraham itu pasti tahu bahwa keponakannya ada di sana. Iya, Lot. Iya kan, dia pengen menyelamatkan Lot sebenarnya kan. Tapi yang menarik dari sini, Abraham tuh nggak langsung bilang gitu loh Bu. Dia nggak langsung bilang bahwa Tuhan ada keponakan saya loh di sana. Dia masih membuka kemungkinan bahwa ada kayaknya orang benar di sana. Nah di situ tetapi juga tawar-menawar itu prosesnya unik nih Bapak Ibu ya. Dimulai dari angka yang besar 50 orang benar, masa iya kata Abraham Tuhan akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Nggak mungkin ya. Menurut Abraham, pengenalan Abraham akan Tuhan yang begitu adil,
Gak mungkin Tuhan itu akan membinasakan orang benar sebanyak 50 orang. Ternyata turun lagi Bu Mira. Tawar lagi nih sama Abraham jadi 45. Tawar lagi. Karena ternyata jadi tahu ya Bu Mira, ternyata dia ragu-ragu juga. Mungkin dia jangan nggak ada. Apakah tadinya kuantitas orang benar yang akan diselamatkan? Ternyata kalau tawar-menawar ini makin turun, kita jadi berpikir ternyata Tuhan bukan mementingkan kuantitas saja, melainkan kualitas ya Bu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua Bu Mira, kok ia berani Bu nawar sama Tuhan? Iya loh, saya tuh padahal ini untuk orang lain yang belum tentu benar kan Bu? Iya, menarik kan? Abis gitu pendeta Keke nih ya, saya pernah lihat orang nawar bakpao. Itu kalau tawar harga, boleh nggak tawar? Orangnya kan, ya Jemaat Tuhan ya, kalau Jemaat itu pernah lihat juga mungkin orang menawar. Kalau kita tawar, pedagangnya kan suka bilang bolehlah turun dikit ya toh. Terus kita kalau udah nyebut sebuah angka minimal yang kita mau tawar ya, kan deal setuju dong, barangnya dikasih. Ini kok udah deal turun lagi ya. Ini penjual bakpao ini lalu apa yang terjadi? Penjual bakpao tuh lempar bakpaonya. Ini orang mau beli apa enggak? Tadi bilang kalau turun 5 orang gimana? Kalau turun 20 gimana? 10 gimana? Oke. Bagaimana kalau cuma 5? 5 juga kagak ya. Cuma Lot sama istri anaknya. Anaknya juga jadi tiang garam, istrinya jadi tiang garam, kurang banget ya. Tapi waktu nawar itu ya, kok bisa ya? Kok pedagang aja tuh, semua pedagang saya kira marah nih kalau modelnya gini. Kok kita sudah sebut angka tapi kita dikasih terus kita enggak deh, turun lagi dan sampai segitu minimnya. Berani banget ya. Kenapa itu? Kalau memang dilihat di sini, Bu Mira, Tuhan aja sebelum menyatakan bahwa Sodom dan Gomora harus dihukum, dia tuh ingat dulu sama hambanya Abraham. Itu artinya kan relasinya dengan Abraham sangat dekat, sangat baik, sangat dekat. Sehingga di kepala saya ketika saya tahu hal ini, ternyata kayaknya ini bukan seperti tawar-menawar kepada orang yang asing gitu ya. Tapi ini lebih kepada seorang bapak yang mau memberitahu anaknya segala sesuatu. Itulah Tuhan kepada Abraham, itu yang pertama. Kenapa juga Abraham berani Bu? Nawar, saya juga gak berani lah kalau nawar sama Tuhan. Kita nawar sama pedagang mungkin juga lihat-lihat orangnya kan gitu. Kalau orangnya galak kan kita nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya, berarti dia tahu lah ya. Iya, mungkin juga Bu Mira ada rasa apa ya, kita bisa bilang belas kasihan yang luar biasa dari Abraham. Tuhan tuh nggak mungkin untuk lah orang yang benar di marahnya. Iya, jadi cintanya Abraham ketika dia mengingat keponakannya dan keluarganya, menurut saya itu juga membantu. Jadi mungkin untuk orang yang kita kasih, kita berani gitu ya berdoa sampai kayak gini karena mengenal ya. Terus kayak Tuhan tuh nggak mungkin lah ya. Jadi dia tahulah hatinya Tuhan. Gitu. Tapi kalau boleh berani nawar terus sampai bener-bener minim banget ya. Coba dari 50, kalau orang benar tuh Tuhan maunya kalau 50 nggak menghukum kan. Tapi kalau Abraham bilang kalau cuma 5 doang, 5 aja, Tuhan bilang aku nggak akan hukum ya. Turun banget. Tapi apa di sini tuh nggak berarti Tuhan kita itu pelin-pelan. Artinya dia kan itu berdaulat penuh nih ya. Tapi ini kok bisa ditawar ya? Sampai segitu ya. Bagaimana tuh Pendeta Keke? Kalau dari bacaan kita malah bukan sosok pelin-pelan Bu yang harusnya kita lihat dari sosok Tuhan yang tampaknya kok berubah ya dari 50 ke 45 ke 40 sampai 10 loh. Oke lah gara-gara Abraham gitu ya. Tapi karena Tuhan kita adalah subjek Bu Mira. Sama seperti manusia juga subjek. Subjek kan bisa berubah ya Bu Mira. Berubah dan di sini berubahannya Tuhan tentang keputusannya terhadap Sodom dan Gomora sebenarnya pada akhirnya pun kalau kita lanjutkan pembacaannya ya tetap mereka dihukum gitu. Tapi di sini menurut saya ya Bu Mira, Tuhan tuh subjek gitu. Tuhan tuh seperti seorang apa ya, seorang yang sangat dekat dengan Abraham sehingga
dia ini bisa bertukar, iya bisa bertukar pikiran, bisa memberikan timbal balik ya, seperti orang yang benar-benar. Jadi nggak mungkin Tuhan misalnya mutlak gitu loh Bu Mira, menghukum Sodom dan Gomora. Apapun yang akan dikatakan oleh anakku terkasih, aku nggak akan dengar, nggak mungkin, karena dia seorang subjek yang juga bahkan sebelum tadi Abraham itu tawar-menawar pada dia ingat, aku punya satu hamba, masa aku nggak beritahu sama dia? Mungkin ya di situ ya. Jadi Tuhan memang tidak mutlak sebab dia subjek, dan kalau keinginan Abraham itu memang baik ya, menunjukkan keadilannya, kebenarannya. Jadi Allah kita itu tetap berdaulat lah ya, dan dia subjek itu. Bisa nggak sih kalau saya itu memahami begini Pendeta Keke, jadi Tuhan tuh ya berdaulat dan tidak pelin-pelan, itu sudah pasti. Betul. Tetapi dia dalam hal ini, kasus ini ya, dia kan udah kasih tahu Abraham nih, seperti Pendeta Keke bilang, dia tuh baik banget. Apa urusannya juga? Jadi dia berdaulat tapi tidak dimengerti sebagai berdaulat yang sewenang-wenang gitu dan nggak dengerin apa-apa. Dan ternyata hati Allah itu benar-benar hati Bapa. Dia juga nggak ingin sebenarnya Sodom Gomora dimusnahkan. Maka ketika ya ini bagaimana menurut mereka? Jadi waktu ditawar segini tuh hatinya Allah itu sebenarnya aku oke, jangan sampai. Jadi sebenarnya dia bukan Allah yang mau menghukum begitu, tetapi dia itu sebenarnya hatinya juga kalau bisa jangan dihukum. Dia sama lah ya, orang sudah segitu marahnya, tapi Tuhan tuh kayak betapa ingin juga dia, dan seperti Abraham tuh ngebelain jangan sampai hukuman ya. Kita semua takut nih hukuman Tuhan, tapi ternyata Tuhan tuh juga nggak mau menghukum. Dia kayak ya punya semoga ya belas kasihan ya Tuhan kita tuh begitu ya. Maka kita kok berdoa tuh kayak ya kita berhadapan dengan seorang yang penuh belas kasihan gitu, yang tidak sewenang-wenang gitu ya. Ini oke. Jadi kita memahami doa tawar-menawar ini berarti kita tuh berdialog, boleh bicara sama Tuhan. Terus dia subjek, dia berdaulat, tapi ketahuilah dia hatinya tuh enggak mau kita menderita, enggak mau ada hukuman. Dia juga kepengen, karena itu dia setuju ya kalau boleh segini kata Abraham, boleh kalau segini bagaimana? Boleh. Semoga. Sayangnya tetap dihukum ya, karena enggak cukup 10, nggak cukup 5 bahkan. Kalau Lot istri tiang garam lagi, anaknya 2 ya cuma 3 orang ya. Sayangnya begitu ya. Jadi mirip sama Yunus ya Bu, tapi Yunus kebalikannya. Ya Niniwe itu kan ya Jumat Tuhan ya, Niniwe itu kan nggak jadi dihukum karena hatinya Allah itu nggak mau dihukum. Tapi mereka tuh mau bertobat. Lah jadi nggak jadi dihukum Niniwe itu. Terus Yunus kan yang mau marah. Yunus juga mau kabarnya, dan Yunus yang marah-marah dihukum manusianya itu, yang senang kalau orang dihukum. Ya bukan kayak Abraham tadi ya. Tapi intinya Niniwe juga berdosa, nggak dihukum, dia bertobat. Kalau ini sesuai perjanjian kalau ada 10 atau 5 atau berapa kah, ternyata cuma 3 ya. Gitu. Oke. Jadi Pendeta Keke, kalau kita berdoa itu kita boleh nawar-nawar nggak nih? Soalnya saya juga ingat itu Raja Hizkia di Alkitab ya. Kitab Raja-Raja. Itu Raja Hizkia udah diputuskan umurnya tuh sampai 15 tahun ya. Udah meninggal lah, sakit. Tapi dia bilang berpaling ya kepada Tuhan, dia bilang boleh nggak sih ya, janganlah segitu. Dan Tuhan perpanjang 15 tahun ya umurnya ya. Adapun diperpanjang 15 tahun dia jatuh dalam dosa, ya itu sih yang Tuhan atur menurutku ya udah pas ya. Tapi kalau kamu mau nawar, Tuhan tuh baik lah, boleh. Akhirnya diperpanjang umurnya, tapi jangan sia-siakan gitu ya. Ternyata dia sia-siakan di usia 15 tambahan itu dia berdosa gitu ya. Jadi Pendeta Keke, kita tuh kalau berdoa gimana sebenarnya sih? Masalah saya tuh begini, masalah saya tuh begitu. Ini dosa, ini hukuman nih, ini something harus terjadi. Tapi kita tuh kudu bagaimana Pendeta Keke? Boleh gimana sih sebenarnya? Melihat dari doa Abraham ini, Bu Mira,
Yang pertama-tama dulu adalah bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang mau mendengar. Allah yang juga memberikan kepada kita berkat, pengertian, hikmat gitu. Sehingga menurut saya tuh ketika Abraham menawar, menurut saya nih ini tawaran yang cerdas ya. Cerdas tapi berhikmat, dan menurut saya ini dipikirkan banget gitu sama Abraham. Tetapi kalau ditanya bagi kita sekarang, Bu Mira, menurut saya untuk menawar pada Tuhan justru kita harus menimbang banyak-banyak terlebih dahulu. Karena kadangkala kita terbawa emosi gitu loh Bu. Kita mau yang menguntungkan kita doang gitu, tanpa melihat bahwa sebenarnya kalau yang diminta oleh Abraham adalah sebenarnya rencana Tuhan kan bagi Sodom dan Gomora ke depannya. Kalau sudah diselamatkan mau bertobat apa enggak? Nyatanya enggak. Itu artinya kalau Bapak Ibu mungkin kita punya pergumulan, punya persoalan sama gitu ya, mungkin dengan Abraham, mungkin juga dengan Hizkia tadi, berkaitan juga banyak kali ya Bu dengan kesehatan ya, terutama kita berusaha menawar Tuhan kalau saya sembuh Tuhan, saya mau ini, saya mau itu. Menurut saya sih Bu Mira kita harus berhati-hati, sebab kita harus tahu dulu nih apakah yang kita minta itu hanya untuk menyenangkan kita. Kan nggak boleh demikian, hidup kita kan untuk kemuliaan Tuhan nih. Maka kalau kita mau meminta Tuhan, apa yang engkau anggap baik lah sebenarnya. Ya. Lebih banyak menurut saya sih berserah ya Bu Mira ya. Tapi saya suka poin itu bahwa saya juga setuju ya, bahwa kita berdoa ya bicaralah seperti tadi di awal ya acara ini, kita tuh kalau masuk ke hadirat Tuhan, kita tuh kan boleh bawa pujian, boleh bersyukur dan berelasi dengan Tuhan. Doa itu bukan sekedar meminta aja terus harga mati gitu. Terus ini Tuhan cuma sebagai hotline, nomor hotline ya. Tetapi boleh kita bicara apa aja, itu boleh ya. Karena Tuhan tuh, poin ini aku suka banget yang pendeta katakan bahwa Tuhan tuh mendengar. Dia maha mendengar, dia mau denger. Betul. Bahkan dia rindu kita datang tuh cuma buat kita ngoceh-ngoceh kali ya. Ngomong ini itu dia mau dengerin gitu. Adapun kedaulatannya iya, tapi beberapa kasus dalam Alkitab juga Tuhan mengubah keputusannya. Bukan karena dia pelin-pelan, tapi dia Allah yang sebenarnya tidak ingin kita dihukum. Dia ingin kebaikan kita, betapa baiknya dia. Kalau kita mengenal dia, kita bisa berdoa begitu ya. Sampai tawar-menawar juga nggak apa-apa, tapi pendeta Keke mengingatkan kita jangan juga sih kita tuh berdoa seenaknya, lalu kalau gitu kita tuh nggak mikirin rencana Allah yang besar, tujuan-tujuan Allah bagi dunia ini, kehadiran kita tuh untuk apa, bagaimana Tuhan memakai kita melalui sehat maupun sakit. Kita udah nggak peduli, kita cuma mikirin diri kita gitu maksudnya kan. Meskipun Allah itu maha mendengar, kita bisa ngobrol, bisa tawar-menawar, dia bisa mengubah juga. Tapi please, kita kalau doa juga enggak kali terus nggak mikirin Tuhan. Ini kan dialog dua arah ya, bukan diri kita doang gitu. Kita bukan bicara sama tembok nih, tembok ratapan, tapi kita bicara kepada Tuhan yang hidup, yang Bapa kepada anaknya, yang sangat baik, yang kita boleh bilang apa saja, salah juga nggak apa-apa. Dia menyempurnakan, bahkan waktu kita nggak bisa berdoa, Roh Kudus itu mendoakan kita, menuntun kita, membimbing kita gitu. Jadi jangan khawatir untuk berdoa, tetapi tolong ingat juga untuk kita ya nggak sembarang juga kalau ya kita juga mikirin rencana Allah bagi dunia ini. Dan dalam doa itu Tuhan lebih senang kalau kita datang tuh ngobrol. Tuhan mau diajak ngobrol lama-lama. Ya kayak kalau kita tuh ngamen lagunya bagus, orangnya dengerin. Kalau nggak makin lama kasih uangnya kasih tahan dulu, karena kita dulu. Senang biar nyanyi dulu. Biar tuh anak ngobrol dulu, biar tuh anak nyanyi dulu, bukan mempermainkan tapi dia menikmati, dia senang. Jadi Tuhan
Tuhan tuh lebih suka itu daripada kita tuh cuma datang kayak darurat aja, minta tolong selesai doanya gitu aja selesai, nggak ada relasinya. Ngobrol tuh Tuhan seneng ya. Semoga kita jadi lebih suka berdoa begitu, dan jangan takut sama Tuhan, dia baik banget. Dia juga nggak ingin kita susah. Dia nggak mau kita juga tuh menderita gitu. Bahkan kalau dihukum oleh dia sendiri. Bahkan di kayu salib dia gantikan kita ya, buat kita jangan dihukum. Percayalah hati Bapa gitu. Dan ya kita saja ya lebih banyak waktu buat berdoa. Ngobrol lah juga. Dia rindu sekali anak-anaknya datang kepada dia. Ada relasi yang terbangun, terjalin baik tiap-tiap hari. Begitu dari saya begitu. Mungkin Pendeta Keke bisa memberi closing statement untuk kita semua. Iya, Bapak Ibu, belajar dari doa Abraham kepada Tuhan, marilah kita melihat doa sebagai relasi. Ya, tadi kata yang bagus banget dari Pendeta Mira, bahwa doa itu relasi. Jangan jadikan doa itu sekadar ya, Bu Mira, atau doa itu surat permohonan tertulis dengan cap, dengan pokoknya ini pasti nih Tuhan pasti baik gitu. Padahal belum tentu ya Bapak Ibu. Maka jadikan kehidupan doa kita sebagai relasi kita kepada Tuhan, dengan Tuhan intim, personal, sampai mungkin orang kalau mendengar doa kita seperti Abraham, kok berani sih kamu Abraham gitu ya. Ya karena dia dekat ya dengan Tuhan. Nah inilah relasi yang ditunjukkan dalam bacaan kita hari ini. Ya, terima kasih banyak Pendeta Trianake. Cuma Tuhan, mari rajin berdoa dan menjadikan doa itu relasi kita dengan Tuhan ya. Semakin akrab dengan Tuhan, semakin menyenangkan hati Bapa melalui doa-doa kita ya. Dan melalui relasi yang indah dengan Tuhan ini, kiranya kehidupan kita dan juga sekitar kita di dunia ini menjadi lebih baik, kita lebih dekat dengan Tuhan. Bless you.